Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati fillah rahimakumullah, dan para pemirsa Najah TV dimanapun anda berada, azanallahu wa iyyakum. Pembahasan kita di kesempatan ini memasuki bab berikutnya adalah qaulu masya Allah wa syi'ta, ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Pada dua bab sebelumnya, pada pembahasan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, surah Al-Baqarah ayat 22, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Di antara tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di antara bentuk menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah adalah dengan mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini termasuk ucapan kesyirikan yang menjadikan sekutu bagi Allah. Ya. Sebelum kita lanjutkan yang telah kita bahas pada sebelumnya, ya, berkaitan dengan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Masya Allahu wa syi'ta. Dan yang dibolehkan adalah kita mengucapkan Masya Allahu thumma syi'ta dengan menggunakan thumma, bukan menggunakan wa. Kalau wa itu artinya dan, berarti menyetarakan Allah dengan makhluk. Masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini menyamakan. Ini menjadi pembahasan kita. Kemudian yang kedua adalah Masya Allahu thumma syi'ta, atas kehendak Allah kemudian thumma. Ini ucapan yang diperbolehkan. Namun para ulama menjelaskan ucapan ini sekalipun dibolehkan namun tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Ya, mengatakan atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu, ya, dibolehkan, ya, namun tidak dianjurkan. Meskipun perkataan ini disebutkan di dalam hadis, ya, meskipun perkataan ini disebutkan dalam hadis ini mengatakan Masya Allah thumma syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Dan yang satunya lagi akan kita pelajari di kesempatan ini adalah ucapan Masya Allah wahdah. Apa artinya? Ya, atas kehendak Allah saja. Ya, atas kehendak Allah semata. Apa lafaznya? Masya Allahu wahdahu. Ya, Masya Allahu wahdah. Ya. Dan perkataan ini hukumnya apa? Sunnah. Ya, disunnahkan mengatakan apa? Masya Allahu wahdah. Ini akan kita pelajari insyaallah pada kesempatan ini, yakni perintah mengucapkan Masya Allah wahdah, atas kehendak Allah semata. Hukumnya adalah sunnah. Dan sebelumnya kita sebutkan apa tadi? Ucapan Masya Allahu thumma syi'ta, atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu. Ini dibolehkan, akan tetapi tidak sunnah, tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Dan yang terlarang adalah menggunakan wa dan. Masya Allahu wa syi'ta, ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, ini ucapan yang terlarang. 6. Kita akan membacakan dalil yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid ini. Dari Qutailah, dia berkata bahwa ada seorang Yahudi
datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu dia berkata, innakum tusyrikun taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taquluna wal Ka'bah. Ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Nabi, sesungguhnya kamu sekalian melakukan perbuatan syirik. Seorang Yahudi datang dan mengatakan kepada Nabi, mengatakan apa? Kalian melakukan perbuatan syirik. Ini berkata siapa? Seorang Yahudi. Taqulun ma syaa Allah wa syi'ta. Kamu mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa taqulun, dan kalian mengatakan wal Ka'bati, demi Ka'bah. Ya, dalam bahasa Arab sumpah dengan menggunakan huruf waw. Ya, dan kata yang terakhirnya dijadikan kasrah. Wallahi. Kalau wallahu artinya apa? Dan Allah. Tapi kalau wallahi demi Allah. Wal Ka'bati, ini sumpah. Wal asri, terakhirnya kan ri. Ya. Wal fajri. Ya. Wal laili. Ini semuanya adalah sumpah. Tapi kalau dia mengatakan wal lailu, sumpah atau bukan? Bukan. Itu artinya apa? Dan malam. Tapi kalau wal laili, wal lail, yang dimaksud adalah harakatnya adalah kasrah di belakangnya, berarti itu adalah sumpah. Kalian mengatakan wal Ka'bati, kalian bersumpah demi Ka'bah. Fa amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu ay yahlifu ay yaqulu wa rabbil Ka'bati wa ay yaqulu ma syaa Allah thumma syi'ta. Rawahu An-Nasa'i wa sahahahu. Maka Nabi SAW setelah mendengarkan perkataan Yahudi tersebut, maka kemudian beliau mengatakan, beliau memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah maka mengucapkan apa? Wa rabbil Ka'bah. Wa rabbil Ka'bah. Apa artinya wa rabbil Ka'bah? Demi Rabb Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, demi pemiliknya Ka'bah. Itu arti dari wa rabbil Ka'bah. Wa ayyaqulu ma syaa Allah thumma syi'ta, dan mengucapkan atas kehendak Allah, thumma, kemudian, syi'ta, kemudian atas kehendakmu. Jadi ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan mengatakan apa? Kemudian, masya Allah, thumma syi'ta, atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Ya, ini diperbolehkan. Ya. Diperbolehkan bukan berarti dianjurkan. Bisa dipahami? Ini dibedakan. Diperbolehkan bukan berarti dianjurkan. Nah. Jadi kalau kita bersumpah, ya, ada orang yang mengatakan, mungkin ada yang mengatakan demi Ibu Pertiwi. Jangan katakan demi Ibu Pertiwi, tapi katakan apa? Demi Rob Ibu Pertiwi. Berarti demi Allah. Jangan kita katakan demi Ka'bah, tapi katakan demi Rob Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah, demi pemiliknya Ka'bah. Juga tidak kita katakan demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau demi Rasulullah. Tidak boleh kita katakan demikian. Yang boleh adalah demi Rabbnya Rasulullah.
demi Rabbnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sumpahnya adalah atas nama Allah. Bisa dibedakan, Pak? Ibu-ibu bisa membedakannya? Naam. Jadi yang datang ini kepada Nabi adalah seorang Yahudi, seorang yang musyrik, tapi dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian telah melakukan kesyirikan. Ya. Jadi orang musyrik itu adalah ada ahli kitab dan ada musyrik penyembah berhala. Jadi orang musyrik itu ada dua. Musyrik ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan ada musyrik penyembah berhala. Ya. Dalil yang dibawakan oleh penulis, orang Yahudi ini mengatakan bahwa kaum muslimin telah berbuat kesyirikan dan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ya. Ya. Dia seorang Yahudi, seorang musyrik, ya. Tapi dia tahu bahwa kaum muslimin juga melakukan kesyirikan. Ya. Ya, karenanya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa kalian melakukan kesyirikan. Ya, dia datang untuk memperingatkan kaum muslimin, memberikan teguran kepada kaum muslimin. Kalian telah menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Kalian telah berbuat kesyirikan. Maka poin yang terpenting di hal ini berkaitan dengan ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu, kita ganti dengan apa? Atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Atau kita ucapkan apa? Atas kehendak Allah semata. Nah, ini disunahkan. Apa yang kita ucapkan? Kita katakan atas kehendak Allah semata. Ketika bersumpah jangan kita katakan demi fulan, demi seseorang, demi sesuatu. Tapi kita katakan demi Tuhannya si fulan, demi Tuhannya apa? Ya. Jadi termasuk juga dalam hal ini adalah bersumpah atas nama Rasulullah, demi Rasulullah. Tapi boleh kita katakan tadi demi Rabbnya Rasulullah, demi Tuhannya Rasulullah. Ini diperbolehkan. Kemudian dalil yang kedua diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Ana rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syi'ta." Faqal, "Aj'altani lillahi niddan?" Ma syaa Allah wahdah, rawahu An-Nasa'i. Ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka ketika itu bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aj'altani lillahi niddan?" Apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah? Masya Allah wahdah, hanya atas kehendak Allah saja. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi di sini Rasulullah SAW menegur orang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dan Rasulullah SAW tidak hanya menegurnya kemudian tidak memberikan solusi. Rasulullah SAW memberikan solusi. Ganti dari mengatakan Masya Allah wa syi'ta, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni mengatakan Masya Allah wahdah, atas kehendak Allah saja. 6. Lihatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa ini terjadi? Para sahabat mereka mengatakan Masya Allah wa syi'ta kepada Rasulullah SAW. Tidak lain tidak bukan karena kecintaan mereka, yakni para sahabat,
radhiyallahu anhu ajma'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan cinta mereka melebihi cinta apapun. Ya, melebihi kecintaan terhadap diri mereka sendiri. Ya. Akan tetapi bisa saja ketika mereka mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata hal tersebut melampaui batas. Ya, bisa saja melampaui batas sampai mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maksudnya kehendakmu siapa? Kehendak Rasulullah SAW. Apakah ucapan ini benar? Tidak. Apakah Rasulullah membiarkannya? Beliau menegurnya, beliau meluruskannya dengan mengatakan apa? Gantilah dengan mengatakan Masya Allahu wahdah, atas kehendak Allah saja. Ya, para sahabat tidak ada yang meyakini bahwa Rasulullah SAW itu adalah Rabbul Alamin atau sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang akan meyakini hal tersebut. Ketika mereka menggunakan huruf waw dan, bukan berarti mereka bermaksud ingin menyamakan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada seorang sahabat pun yang meyakini Rasulullah SAW sama dengan Allah. Tidak. Mereka mengatakan hal tersebut karena kecintaan yang mendalam, pengagungan mereka terhadap Rasulullah SAW. Mereka ungkapkan dengan kata-kata. Itu hanya kata-kata pengagungan terhadap Rasulullah SAW. Namun itu ungkapan yang berlebihan. Oleh karenanya Rasulullah SAW menegurnya, karena itu adalah termasuk syirik kecil, syirik asghar. Mengatakan apa? Atas kehendak Allah dan kehendak, ini termasuk syirik asghar. Kenapa? Sudah kita bahas. Ada yang tahu? Kenapa ini termasuk syirik asghar? Karena pada asalnya syirik yang berkenaan dengan lafal, dengan perkataan, hukum asalnya adalah syirik asghar. Tapi syirik asghar ini bisa saja menjadi syirik akbar ketika diikuti dengan keyakinan. Ya, seandainya mengatakan ini dengan keyakinan, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Seandainya diikuti dengan keyakinan bahwa kehendakmu sama dengan kehendak Allah, ini disertai dengan keyakinan, maka ini bukan syirik kecil lagi, tapi syirik akbar. Dia meyakini bahwa yang di depannya itu sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal apa? Dalam hal kehendak. Maka ini bukan syirik kecil lagi, tapi syirik akbar. Tapi asalnya adalah apa? Syirik asghar. Ya. Dan ini diucapkan oleh para sahabat. Bukan berarti ingin menyamakan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Sekali lagi ini bukan itu maksud mereka. Tapi karena mengagungkan Rasulullah SAW dengan kata-kata, dengan ungkapan, dengan ucapan. Ya. Oleh karenanya kita harus berhati-hati dengan ucapan kita. Ya. Tidak asal berucap, tidak asal mengatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita menggugah bait-bait syair. Ya. Ungkapan-ungkapan cinta kepada Rasulullah SAW yang ternyata pada ungkapan tersebut terdapat menyamakan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak engkau, maksud engkau di sini siapa? Nabi Muhammad SAW ini sudah termasuk syirik. Maka bagaimana lagi
kalau ada orang yang mengatakan ungkapan yang lebih dari ungkapan ini. Ya. Atau ada orang yang melakukan hal yang lebih dari hal ini untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Ya, datang ke Masjid Nabawi, ya, bukannya untuk sholat di Masjid Nabawi, tapi tujuannya untuk apa? Tujuan utamanya adalah untuk ziarah kuburan Nabi SAW. Ya, ini suatu kekeliruan. Bahkan yang menyampaikan ini adalah para dai-dai yang memberikan bimbingan manasik haji. La haula wala quwata illa billah. Ada yang mengatakan, Anda mendengarnya langsung, ya, yang utama adalah ke Masjid Nabawi itu bukan sholat tahiyatul masjidnya, bukan sholat di situ. Tujuan utamanya adalah kalau bisa diusahakan ziarah kubur Nabi SAW yang terlebih dahulu. Yang benar apa? Ke Masjid Nabawi, sholat, ya, beribadah di sana, baru kemudian apa? Silakan ya berziarah ke kuburan Nabi SAW. Ini nampaknya sepele, ini nampaknya iya ya, betul juga. Nah, ini udah mulai masuk. Ya, apalagi yang menyampaikannya adalah seorang dai kondang. Ya. Apalagi yang menyampaikan adalah seorang dai yang bekerja di institusi berkaitan dengan kepengurusan haji. Kan lebih dipercayai lagi. Ya. Jadi kalau ada yang meyakini hal ini, maka diperbaiki. Ziarah itu setelah, ya, apa namanya? Yang utama itu adalah untuk salat di Masjid Nabawi. Ya, terlebih lagi kalau ada orang yang meminta datang ke ziarah Nabi, ke kuburan Nabi SAW dan meminta kepada beliau. Nah, ini lebih fatal lagi, meminta kepada Nabi SAW. Boleh kita datang ke kuburan Nabi kemudian kita katakan, ya Rasulullah, aku minta syafaatmu? Hah? Bolehkah kita datang ke kuburan Nabi, ziarah ke kuburan Nabi, kan kita katakan, ya Rasulullah, aku minta syafaatmu? Hah? Boleh atau tidak? Ini yang diajarkannya. Yang benar apa? Yang benar apa? Minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah syafaat Nabimu. Mintanya kepada Allah. Nah, ini berarti kesalahannya sudah berlipat-lipat ini. Yang kedua ini lebih parah lagi. Minta syafaat Rasulullah. Ya akhirnya ya jamaah haji datang ke sana yang harusnya membersihkan dosa-dosa mereka, justru melakukan apa? Syirik akbar. Minta kepada Rasulullah SAW. Ya. Atau seperti ungkapan syair. Yang ini di beberapa momen dibacakan syair tersebut. Fa inna min judika dunya wa dharrataha. Di antara bentuk kedermawananmu ya Rasulullah adalah dunia dan akhiratnya. Wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam.
Dan diantara ilmumu adalah ilmu lauhul mahfuz dan pena. Kira-kira apa tanggapan Bapak mendengar? Paham ya? Di antara kedermawananmu, di antara bentuk kedermawananmu ya Rasulullah adalah dunia dan akhiratnya. Dan di antara ilmumu ya Rasulullah, ilmu lauhul mahfuz dan al-qalam. Pena pencatat lauhul mahfuz. Ini benar atau salah? Hah? Pak, benar atau salah? Bu, benar atau salah? Makanya para ulama menjelaskan tentang bait syair ini, kalau seandainya dunia dan akhirat itu dari Nabi SAW, dari kedermawanan Nabi SAW, lalu apa yang dari Allah? Kan sudah semuanya, dunia dan akhirat. Kalau sekiranya seandainya dunia dan akhirat itu dari Nabi SAW, kan dia katakan tadi, di antara bentuk kedermawananmu apa? Dunia dan akhirat. Maka para ulama mengatakan, kalau dunia dan akhirat itu dari Nabi SAW, itu semuanya sudah. Dunia dan akhirat semuanya. Lalu apa yang dari Allah? Nah, kalau dikatakan di antara ilmumu adalah ilmu lauhul mahfuz dan qalam, berarti sudah semuanya. Apa lagi? Sementara Nabi SAW tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya, ini dengan ucapan, ya ini dengan ucapan, ini syirik. Kalau disertai dengan keyakinan bahwa Rasulullah SAW mengetahui perkara gaib, ini bukan syirik asgar lagi, tapi syirik akbar. Asalnya adalah syirik asgar, karena bentuknya dalam bentuk syirik dalam bentuk lafal, ucapan. Tapi kalau disertai keyakinan bahwa Rasulullah SAW mengetahui perkara yang gaib, berarti dia tidak beriman dengan Al-Quran. Karena Allah lah yang mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali siapa? Kecuali Allah. Demikian juga ada yang mengatakan, laulaka lama khuliqatil aflak. Kalau bukan karena engkau, ini bukan karena Muhammad SAW, Allah tidak akan menciptakan al-aflaq, tidak akan menciptakan alam semesta ini. Berarti Allah menciptakan alam semesta ini tujuannya untuk apa? Untuk Rasulullah SAW. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah yang mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Beribadah kepadaku, kepada Allah SWT. Bukan kepada Rasulullah SAW. Ini ungkapan-ungkapan seperti ini, ucapan-ucapan seperti ini sangat berbahaya. Ya, Allah menciptakan alam semesta untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkannya. Ya, demikian juga ada orang mengatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini benar atau tidak? Kalau ada yang meyakini hal tersebut, berarti kalau ada yang mengatakan bahwa Allah menciptakan nur Muhammad, dan nur Muhammad ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, berarti sama saja bahwasanya zat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Diri Rasulullah SAW itu berasal dari bagian Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan-ungkapan seperti ini yang kita berikan contoh tadi, kalau ada yang mengatakannya tidak sengaja, itu adalah kesyirikan. Dia mengucapkannya tidak dengan sengaja, itu adalah kesyirikan. Syirik apa? Syirik asghar. Dia tidak bermaksud menyekutukan Allah, tetapi lisannya mengatakan hal demikian.
Tapi kalau dia mengucapkannya dengan sengaja, itu adalah kekufuran. Syirik akbar. Syirik akbar itu adalah kekufuran. Ikhwati billah rahimakumullah. Para sahabat sangat cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak ada seseorang yang lebih mereka sukai, lebih mereka cintai untuk melihatnya dibandingkan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat, idza ra'awhu lam yaqumu ilaih. Kalau mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak bangun berdiri sebagai bentuk pengagungannya, berdiri dalam bentuk sebagai bentuk pengagungan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak suka. Lihatlah para sahabat, mereka cinta, sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Namun kecintaan mereka kepadanya, kepada Rasulullah SAW ini ditimbang dengan syariat, ditimbang dengan syariat. Ketika itu tidak disukai oleh Rasulullah SAW, mereka tidak akan melakukannya. Ya. Beda halnya dengan kita dapati di tengah-tengah masyarakat, ya, ungkapan-ungkapan kecintaan yang sangat kepada Rasulullah SAW, pengakuan cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, di acara-acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang meyakini roh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan mereka berdiri menyambut kedatangan roh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Roh Nabi, sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja datang. Para sahabat mereka tidak berdiri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak suka mereka berdiri dalam rangka apa? Mengagungkan beliau. Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan. Tapi kenyataannya prakteknya di tengah masyarakat kita dapati keyakinan khurafat. Roh Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Ya, seandainya pun ia datang, Rasulullah SAW tidak suka berdiri untuk mengagungkannya. Ya. Ini berarti kan kesalahan di atas kesalahan, banyak kesalahan. Mengerjakan sesuatu yang tidak disyariatkan akan diikuti dengan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Makanya jangan sekali-kali untuk membuka pintu-pintu itu, pintu-pintu yang tidak disyariatkan, karena akan diikuti diiringi dengan hal-hal yang lainnya yang tidak juga tidak sesuai syariat. Tapi sedikit ini di garis bawahi di sini, bukan berarti kalau ada tamu yang datang tidak boleh berdiri, ya. Tidak demikian, ya. Yang dilarang itu adalah berdiri dalam rangka untuk apa? Bentuk penghormatan dengan berdiri, itu yang dilarang. Tapi kalau tamu datang kita berdiri menyambutnya, boleh atau tidak? Boleh, itu boleh, ya. Bisa dibedakan? Ya, jadi jangan sampai setelah ini salah paham, ya. Ada tamu datang yang kita duduk, assalamualaikum, kita duduk aja, salam, silakan Pak, duduk Pak, masuk. Gak boleh kita berdiri, kenapa? Ya. Yang terlarang adalah kalau dalam berdiri itu dalam rangka apa? Penghormatan. Dan Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalam kitabnya tentang hukmul maulid, ya, menjelaskan bahwa di antara bentuk kemungkaran pada maulid, pada perayaan maulid, adalah meyakini roh Nabi SAW hadir ketika itu. Baik, kita lanjutkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah
dari At-Tufail, saudara seibu dengan Aisyah. Saudara seibu dengan Aisyah. Ummu Ruman, ibunya Aisyah. Ummu Ruman, ibunya Aisyah, pernah punya suami yang lain. Anaknya bernama Tufail. Kemudian Ummu Ruman menikah dengan Abu Bakar, ya radhiyallahu an, punya anak bernama Aisyah. Maka Tufail dan Aisyah adalah saudara seibu beda bapak. Tufail berkata, "Ra'aitu ka'anni ataitu 'ala an-nafari minal yahud." Aku bermimpi seakan-akan aku mendatangi. Ini siapa yang bermimpi? Tufail, ya, bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang-orang Yahudi. Aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan Uzair putra Allah. Maka mereka menjawab, siapa mereka? Sekelompok orang-orang Yahudi yang didatangi Tufail. Ini Tufail sedang mengisahkan mimpinya. Sekelompok orang-orang Yahudi tersebut mengatakan, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Lalu aku menjumpai sekelompok orang-orang Nasrani, kata Tufail dalam mimpinya. Maka aku berkata kepada mereka, kepada sekelompok orang-orang Nasrani, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum seandainya kamu tidak mengatakan Al-Masih putra Allah. Mereka menjawab, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Kemudian ketika di pagi harinya, kata Tufail, aku beritahukan mimpiku tersebut kepada kawan-kawanku. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku ceritakan hal tersebut kepada beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu telah memberitahukannya kepada seseorang? Kata Tufail, iya. Kemudian Rasulullah SAW bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersabda, amma ba'd, fa inna Tufailan ra'a ru'yan akhbar biha man akhbara minkum wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad walakin qulu ma syaa Allah wahdah. Nabi SAW bersabda, amma ba'd, sesungguhnya Tufail telah bermimpi. Ya, bermimpi sesuatu yang telah diberitahukan kepada orang-orang di antaramu. Dan sesungguhnya kamu telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu aku tidak sempat melarangnya kepadamu, karena aku ada beberapa halangan. Maka janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Akan tetapi katakanlah apa? Masya Allahu wahdah. Jadi ini diperintahkan Rasulullah apa? Masya Allahu wahdah. Ini yang diperintahkan. Di awal sudah kita kasih mukadimah, ada 3 ya. Sunnahnya apa? Mengatakan Masya Allahu wahdah. Yang kedua, Masya Allahu thumma syi'ta. Ini boleh, tetapi tidak dianjurkan. Yang ketiga yang menjadi pembahasan kita, ini terlarang, syirik kecil, apa? Masya Allahu wa syi'ta. Kita kembali riwayat dari Tufail, yang mimpi dari seorang sahabat, dan mimpi ini dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi mimpinya apa tadi? Tufail ditegur. Siapa yang menegur? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Karena para sahabat mereka telah mengatakan apa?
Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Di awal Islam, tadi bagian tadi kita telah disebutkan, ketika itu aku tidak sempat melarangnya kepadamu. Di awal Islam, Nabi SAW yang beliau prioritaskan adalah permasalahan syirik akbar. Adapun ucapan Masya Allah wa syi'ta ini syirik asgar. Nabi SAW setelah hijrahnya ke Madinah, maka barulah kemudian Rasulullah memperbaiki kesalahan ini. Ini kesalahan dalam lafal mengatakan Masya Allahu wa syi'ta. Ini setelah apa namanya? Tadi Tufail ya, bermimpi berjumpa dengan orang-orang Nasrani dan Yahudi. Ya. Jadi ini baru diperbaiki Nabi SAW, baru dikoreksi kapan? Ketika beliau sudah di Madinah. Ya. Para sahabat ketika mereka di Makkah, mereka melakukan syirik kecil ini, melakukan syirik-syirik kecil seperti bersumpah dengan nama selain Allah yang sudah kita bahas ya, bersumpah dengan selain nama Allah. Kemudian apa lagi? Bersumpah dengan nenek moyang ya, pada pembahasan yang lalu. Kemudian juga sekarang adalah ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini semuanya adalah syirik-syirik kecil. Ya. Ketika di Makkah dahulu Rasulullah SAW ingin melarang, tetapi ada halangan kata Nabi SAW untuk melarangnya. Ya. Dan ini baru Rasulullah SAW ingatkan para sahabat koreksi kesalahan tersebut ketika Tufail telah melihat ya dalam mimpinya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menegur kekeliruan tersebut. Maka dengan demikian Rasulullah menegur para sahabat. Nah, kita ambil pelajaran ya, hikmah metode dalam dakwah. Ketika kita berdakwah maka kita harus prioritaskan, kita dahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau ada orang yang melakukan kekufuran dan kemaksiatan, maka yang terlebih dahulu kita dakwahi apa? Berkenaan dengan kekufurannya. Bukan berarti kemudian jangan sampai kita katakan oh berarti kamu membolehkan maksiatnya. Tidak, bukan berarti kita melegalkan membolehkan maksiatnya, tidak. Tetapi adalah apa? Yang didakwahi terlebih dahulu adalah yang fatal. Ya, ini berkaitan dengan apa? Kekufuran. Nah, dari dalil ini juga, dari riwayat ini juga kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani di antara mereka ada yang paham tentang tauhid. Ya, paham tentang tauhid. Buktinya tadi kan mereka menegur. Mereka tahu ini adalah kesyirikan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ya, mereka paham tentang tauhid, tapi mereka sendiri terjatuh dalam kesyirikan. Ya, terkadang mereka paham tentang tauhid, tapi mereka juga terjatuh dalam kesyirikan. Apa sebabnya? Disebabkan karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu. Ya. Mereka suka mencari kesalahan orang lain, suka mencari-cari kesalahan orang lain, tapi lupa dengan diri mereka sendiri. Tahu ini adalah kesyirikan, tapi mereka tidak berkaca dengan diri mereka sendiri. Mereka melakukan kesyirikan dengan mengatakan Uzair adalah putra Allah, dengan mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Ya. Karena hawa nafsu mereka, karena hasad mereka kepada kaum muslimin. Ya, hasad mereka karena Nabi yang terakhir yang datang itu bukan dari Bani Israel. Mereka tahu yang hak, tapi tidak mau menerima yang hak. Mereka tahu kesyirikan, tapi terjerumus dalam kesyirikan. Apa sebab? Hasad. Nah, ini hati-hati, bahaya. Orang yang hasad akan mencari-cari kesalahan.
Tapi ambil sisi positifnya. Kalau ada orang yang hasad, ambil sisi positifnya. Karena orang yang hasad bisa jadi dia menyampaikan sesuatu yang memang ada pada diri kita. Ada kesalahan kita yang nampak oleh orang yang hasad. Dia mencari-cari kesalahan. Jika memang kesalahan itu ada pada diri kita, sekalipun itu datangnya dari orang yang hasad terhadap kita, maka kita terima. Kita perbaiki. Jadi terkadang orang yang hasad itu juga bermanfaat. Ya. Iya atau tidak? Terkadang orang yang hasad itu bermanfaat. Apa manfaatnya? Tahu kita, oh iya ya, salah ya. Ya kita perbaiki. Ya. Dalam sebuah hadis yang dhaif, al-hikmatu dhalatul mu'min, bahwasanya hikmah itu adalah barang yang hilang bagi seorang mukmin. Al-hikmah, ya, perkataannya hikmah itu adalah seperti barang yang hilang bagi seorang mukmin. Maka ambillah dari tangan siapa saja yang keluar. Artinya apa? Sekalipun kebenaran itu datangnya dari syaitan, datangnya dari iblis, kalau itu benar, diambil atau ditinggalkan? Kalau itu adalah hak sesuai dengan syariat, kalau datangnya dari iblis, diambil atau tidak? Diambil. Kalau datangnya dari Yahudi, kalau itu adalah hak sesuai syariat, diambil atau tidak? Diambil. Dari orang Nasrani, kalau itu memang hak, diambil. Ya, dari Abu Hurairah, ya, pernah diajarkan oleh iblis tentang apa? Kalau mau tidur baca ayat kursi. Ya. Tapi Abu Hurairah tidak langsung menerimanya. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada Rasulullah SAW. Bukan langsung diterima, tapi apa? Disesuaikan. Cocok tidak? Sesuai nggak? Ini benar nggak ini? Ya. Benar berarti kerjakan. Ya. Jadi Rasulullah SAW ketika mendengar dari Abu Hurairah yang diajarkan oleh iblis, sebelum tidur bacalah ayat kursi, Rasulullah katakan sadaqaka wa huwa kadzub. Yang dikatakannya benar. Sekalipun iblis itu adalah kadzub, pendusta. Ya. Jadi Abu Hurairah mendapatkan pelajaran dari iblis. Dia tabayun, dia cek benar atau tidak. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW membenarkan sekalipun itu datangnya dari iblis. Demikian juga dengan mimpinya Tufail. Ya, demikian juga dengan mimpinya Tufail. Dalam mimpinya, ya, dia mendatangi sekelompok Yahudi dan Nasrani, dan mereka mengajarkan apa itu? Jangan mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Itu adalah kesyirikan. Dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Tetapi jangan disalahpahami. Bukan berarti dengan kita menerima kebenaran dari siapapun yang mengucapkannya, bukan berarti kita berguru kepada siapapun. Ya. Menerima kebenaran yang diucapkan oleh siapapun itu bukan berarti kita boleh berguru, mengambil ilmu, mengambil kebenaran dari siapapun. Tidak. Berbeda ya. Harus dibedakan. Kita mengambil kebenaran, bedakan dari mengambil kebenaran dan berguru. Ini dua hal yang berbeda. Apakah Abu Hurairah berguru kepada iblis dengan menerima kebenaran bahwasanya sebelum tidur baca ayat kursi? Apakah ada yang mengatakan, Abu Hurairah sudah berguru kepada iblis? Tidak. Menerima kebenaran tidak sama dengan berguru. Apakah Tufail berguru kepada Yahudi dan Nasrani? Tidak. Menerima kebenaran? Iya. Karena itu hak, benar, dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Taib.
Jadi kalau berguru tidak boleh serampangan, tidak boleh sembarangan. Ya, Ibnu Sirin mengatakan inna hadzal ilma dinun. Agama Islam itu adalah ilmu. Agama Islam itu adalah ilmu. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu, mengambil agama kalian. Lihat dari siapa. Nah, kalau berguru, lihat siapa gurunya. Tidak sembarangan berguru. Tapi kalau kita mendapati suatu kebenaran, dan kebenaran itu kita cek memang benar sesuai dengan syariat, maka kita terima. Ya, demikian yang bisa kita pelajari kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun kandungan bab bisa dibaca sendiri ya, bisa dilihat kandungan bab. Terakhir kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita semangat untuk terus mempelajari akidah, untuk mempelajari tauhid. Karena inilah yang akan menjadi penentu, ya, menjadi penentu bagaimana nasib kita di akhirat kelak. Ya, akidah kita, apakah kita husnul khatimah di atas Islam, di atas tauhid, ataukah tidak? Maka terus kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, betul-betul kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus berada di atas yang hak, berada di atas Islam, berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ana yakin antum sudah dengar banyak sekali berita-berita, ya, kabar-kabar. Ya. Kabar-kabar dari tokoh-tokoh nasional, ya, sampai sekalipun ustadz-ustadz, ya, yang kemudian didapati ada yang mengagungkan sesembahan agama lain, ya. Mungkin ada juga mendapatkan berita ada yang ternyata ketika dia meninggal tidak diketahui di mana dia dikuburkan. Ternyata setelah dikorek-korek, memang jasadnya tidak dikuburkan tapi dibakar. Padahal selama ini dia berperan sebagai seorang dai, ustadz, dan juga menikahkan orang lain. Lalu bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum nikahnya? Bagaimana hukum pernikahannya? Maka ini hal yang betul-betul kita khawatirkan, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam khawatir anak cucu keturunannya jatuh kepada kesyirikan. Semua nabi, para rasul mendakwahkan tauhid. Karena inilah keselamatan kita. Ya. Tidak ada jaminan kita bisa tetap terus di atas Islam. Ya. Tidak ada jaminan. Ujian godaan sangat besar, fitnah sangat besar. Maka rasa khawatir inilah yang harus kita kembangkan, yang harus kita besarkan, kekhawatiran ini, sehingga kita semakin dekat kepada Allah dan betul-betul minta kepada Allah dengan serius. Agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak keturunan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dilindungi dari berbagai bentuk kesyirikan dan kekufuran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita husnul khatimah atas Islam dan sunnah. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.